Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga teman-teman semua baik-baik aja ya. Baik, di video kali ini aku akan sharing teman-teman semua tentang sebuah aplikasi yang menurutku ini sebuah kemajuan dari GitHub ya teman-teman, kalau teman-teman tahu. Jadi GitHub itu sebuah FCS atau VCS atau dalam panjangnya adalah version control system, di mana ini akan sangat berguna bagi para programmer. Nah, pada umumnya itu GitHub itu sebenarnya kan biasanya lewatnya web ya teman-teman ya, aksesnya. Ini aku buka contohnya. Ini contohnya di GitHubku, ini biasanya aku membuat repository atau commit atau push itu lewatnya web. Nah, ternyata kemarin aku baru tahu ada yang namanya itu GitHub Desktop. Jadi GitHub Desktop itu ya mirip-mirip kayak GitHub di web, cuman kita akan lebih dimudahkan dalam penggunaannya. Nih aku kasih lihat ya, GitHub Desktop. Jadi ini contoh tampilan dari GitHub Desktop yang akan kalian dapatkan kalau kalian menginstalnya. Ntar tautan buat download GitHub Desktop ini aku taruh di deskripsi video. Nah, di video kali ini aku nggak mau nyontohin atau ngejelasin secara detail tentang cara penggunaan Git yang pakai CLI itu. Kalau kalian mau bisa berkunjung ke channel panutan kita, Web Programming Unpas. Sana udah lengkap banget tutorial Git dan GitHub-nya. Sini aku mau nyontohin ke teman-teman semua gimana kita melakukan clone dan create repository di localhost kita, kemudian kita clone ke GitHub ataupun sebaliknya. Ini contoh teman-teman ya, aku di sini mau membuat repository baru. Misalnya aku membuat repository ini buat skripsiku misalnya, namanya skripsiku. Nah, ini deskripsinya diisi boleh enggak? Aku mau diisi aja deh, tak diisi deskripsi skripsiku jos. Namanya ini deskripsinya bebas aja teman-teman, terserah teman-teman. Nah, local path ini buat milih tempat penyimpanan yang ada di komputer kalian. Aku pilih dulu, biasanya aku nyimpannya di itu sih, folder D, terus aku taruh di sana. Kalau sini aku membuat file baru aja, folder GitHub task. Terus kita pilih folder itu, select folder. Ini kalau dicentang nanti kita buat readme buat informasi repositorinya, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kemudian kita create repository. Nah, kalau udah, kita kembali ke sini dan publish. Kita ketik ke sini teman-teman, publish repository. Ini biar ada sinkronasi antara localhost di komputer kita dengan server yang ada di GitHub-nya. Kita klik publish repository. Ini namanya mau diganti juga boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kalau saran gue sih mending nggak usah diganti ya, biar kita nggak bingung nantinya. Terus ini kalau dicentang nanti repository kalian itu akan bersifat private atau terbatas. Kalau di checklist ntar public. Aku centang aja biar private. Kita klik publish repository. Tunggu bentar. Nah, sudah ada udah berhasil di publish. Coba kita cek di GitHub-nya teman-teman, harusnya udah muncul. Nah, jadi udah muncul repository skripsiku yang ada di GitHub versi web dengan localhost kita. Coba tadi di mana? Di D kuliah, terus di GitHub ini. Nah, misalnya nih aku mau di sini membuat sebuah file baru.
notepad ya, notepad aja hello GitHub misalnya kayak gitu ya teman-teman. Ini buat sampel aja, aku save. Kita masuk ke folder tadi, GitHub-nya skripsiku hello GitHub. Nah, ketika aku nambahin file baru dan kita cek di GitHub desktop-nya, akan ada perubahan yang akan terjadi dan direkam oleh si GitHub desktop-nya. Yang kita lakukan tinggal kita commit teman-teman. Nah, sebelum kita commit seperti biasa, kalau di FCS ini kita harus nulis dulu ya, kita melakukan perubahan apa supaya bisa jadi historinya kita telah melakukan perubahan apa di file kita. Aku telah nulis gini aja, aku nambahin file hello GitHub. Aku klik commit to main, ini push origin tuh biar masuk ke GitHub servernya. Kalau kita cek di sini ntar ada, nah sama temennya. Misal nih, ini file tadi aku rubah isinya hello GitHub, kasih tanda seru aja ini, aku save, balik ke GitHub desktop-nya. Di sini akan ada perubahan lagi, kita commit lagi, nambahin terus ini, nambahin tanda seru, kita commit to main, terus kita push the origin, kemudian kita balik ke GitHub yang di web, kita refresh. Nah, sekarang udah berubah. Jadi itu salah satu sampel penggunaan GitHub ya teman-teman. Ini bisa banget digunain di jelas di programmer digunain banget sih. Tapi kalian juga bisa pakai buat skripsi kalian. Jadi kalau misalnya ada perubahan di skripsi kalian tahu historinya, kalian pernah melakukan perubahan apa gitu loh. Kalau pakai penyimpanan biasa kan, kalau kita mengetik terus kita hapus, kita save, ya udah, kita nggak tahu historinya kita melakukan perubahan apa terhadap file kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu kita juga bisa melakukan cloning dari GitHub sini ke komputer lokal kita. Contohnya kayak gini. Lalu sini buat repository baru, namanya test GitHub, kayak gini aja. Terus masih tak private, kasih readme file ke repository. Aku masukin kode aja di sini, create new file. Namanya hello Git. Terus aku tulis di sini kayak pertama lagi hello Git. Kemudian kita commit, membuat file baru, kita commit new filenya. Nah, kita udah membuat file baru, tapi ini di GitHub desktopnya. Kalau kita cek kalau kita mau cloning repository yang sudah dibuat di GitHub desktop biar pindah ke atau biar cloning ke localhost kita, komputer kita, caranya kembali ke GitHub desktopnya, klik karena repository, klik add, terus kalian clone repository. Di sini nanti kalian bisa milih. Sebelumnya kalau kalian install ini nanti kalian disuruh buat autentikasi dengan akun GitHub kalian. Jadi nanti repository kalian akan muncul semua di list ini. Di mana? Hello. Kok nggak ada itu namanya apa? Bentar, memang lupa. Tes.
namanya tes GitHub. Kita klik ini ya, misalnya, terus benar, kita pilih tempat penyimpan cloningnya. Aku di sini GitHub test tetap ya, di GitHub test, select folder, terus kita clone. Ini nunggu proses cloningnya. Ketika selesai, kita cek di penyimpanan kita, harusnya udah ada. Nah, ini formatnya Git, jadi nggak bisa dibuka di sini. Gitu ya teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat. Dan dengan adanya GitHub Desktop ini, aku pribadi merasa sangat dimudahkan. Kalau kalian cek di GitHubku itu, aku jadi sangat rajin nih kalau membuat repository. Tuh, jadi banyak banget. Pokoknya bikin gampang banget deh kalau kita pakai GitHub Desktop ini. Semoga kalian semua juga bisa merasakannya ya, gimana manfaatnya pakai GitHub Desktop, khususnya untuk dunia programming kalian. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Makasih sudah mau mampir dan mau nonton. Semoga bermanfaat, semangat belajar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.